upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh kreditor atau perusahaan leasing apabila ada pihak yang ingkar janji atau wan prestasi dalam melaksanakan perjanjian utang piutang atau perjanjian pembelian kendaraan bermotor. Pertama, upaya untuk memberikan surat peringatan atau teguran keras atau somasi. Biasanya dalam sebuah surat peringatan atau teguran keras atau somasi itu berisi tentang permintaan, peringatan atau teguran agar debitur atau konsumen itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya antara para pihak. Di dalam somasi atau surat peringatan itu juga biasanya dicantumkan tentang batas waktu yang diberikan kepada debitur ataupun konsumen untuk melaksanakan perjanjian untuk membayar utang apabila misalnya ini menyangkut perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, ataupun untuk membayar cicilan atau kredit atau melunasi pembayaran apabila itu menyangkut tentang perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan leasing. Nah, kalau tidak dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan baik oleh kreditur ataupun perusahaan leasing adalah dengan melakukan upaya hukum. Khusus untuk perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang mempunyai jaminan utang dapat melakukan eksekusi atas jaminan utang dengan catatan jaminan utang tersebut itu bisa dieksekusi langsung apabila sebelumnya antara para pihak tersebut sudah dipasang hak tanggungan apabila itu menyangkut tanah dan bangunan, atau fidusia apabila menyangkut perjanjian pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan leasing ataupun gadai. Nah, jadi jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan, fidusia atau gadai tersebut itu bisa dilakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan atau tanpa melalui putusan hakim dalam sebuah persidangan pengadilan. Nah, di situ juga disampaikan bahwa apabila ada jaminan utang, ada 3 hal atau 3 cara apabila kita ingin melakukan eksekusi atas jaminan utang tersebut. Pertama, eksekusi dengan cara parata eksekusi. Lalu yang kedua ada fiat eksekusi, dan yang ketiga ada eksekusi di bawah tangan. Untuk eksekusi jaminan utang yang dilakukan melalui parata eksekusi, pelaksanaan eksekusinya itu dilakukan tanpa perlu melibatkan debitur ataupun konsumen. Lalu di situ juga dengan eksekusi melalui parata eksekusi tersebut itu tanpa melibatkan pengadilan atau tanpa melalui putusan hakim. Di situ juga kreditur juga berhak untuk melakukan penjualan atas jaminan utang atau benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitur sebagai pelunasan utangnya kepada kreditur ataupun perusahaan leasing. Dengan catatan, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, jaminan utangnya sebelumnya sudah dipasang hak tanggungan atau telah dipasang gadai ataupun fidusia termasuk hipotek. Dan biasanya dalam perjanjian utang piutang tersebut dengan memiliki jaminan utang disertai dengan pemberian surat kuasa untuk pemberian hak tanggungan, gadai, fidusia ataupun hipotek. Dengan diberikannya surat kuasa untuk pemberian hak tanggungan atau gadai atau fidusia atau hipotek tersebut, maka baik kreditur atau perusahaan pembiayaan atau leasing dalam hal itu perjanjian fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung atas jaminan utang sebagaimana telah diatur dalam perjanjian sebelumnya antara para pihak. Eksekusi jaminan utang berikutnya melalui fiat eksekusi. Di sini, fiat eksekusi adalah eksekusi atas jaminan utang yang dilakukan melalui penetapan pengadilan atau penetapan dari ketua pengadilan. Di sini, jika debitur atau konsumen tidak memberikan secara sukarela atas objek yang sebelumnya menjadi jaminan pembayaran utang,
baik dalam bentuk hak tanggungan, gadai, fidusia atau hipotek, maka kreditur pemegang jaminan bisa mengajukan permohonan eksekusi dan lelang atas jaminan utang tersebut, sehingga nantinya hasil lelang dari jaminan utang tersebut itu dijadikan pelunasan utang kepada kreditur atau perusahaan pembiayaan atau leasing. Adapun eksekusi jaminan utang berikutnya adalah eksekusi yang dilakukan di bawah tangan. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan itu menyatakan bahwa atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, maka penjualan objek hak tanggungan, baik itu berupa tanah dan bangunan, itu dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan eksekusi di bawah tangan tersebut itu dapat diperoleh harga tertinggi yang dengan catatan itu menguntungkan para pihak, baik pihak kreditor maupun pihak debitur. Jadi, apabila penjualan jaminan utang tersebut itu melalui pelelangan tetapi tidak menghasilkan harga tertinggi, maka dapat dilakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan asalkan disepakati sebelumnya dalam perjanjian antara para pihak. Berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata, di situ dinyatakan bahwa para pihak dapat melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan berupa gadai jika memang sebelumnya para pihak memperjanjikan dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan pada jaminan fidusia, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia agar dapat diperoleh tertinggi dari objek fidusia yang akan dijual, dengan catatan penjualan objek fidusia melalui di bawah tangan tersebut itu menguntungkan para pihak, baik perusahaan leasing maupun konsumen. Kalau tidak diselaraskan secara sukarela, maka di sini sebagaimana telah saya sampaikan dalam video sebelumnya, pihak perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing dapat mengajukan permohonan untuk dapat melakukan eksekusi melalui pengadilan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dalam perjanjian utang piutang tersebut tidak ada jaminan utang, baik itu kreditor atau perusahaan leasing? Dalam hal ini, baik kreditor atau perusahaan leasing dapat melakukan upaya hukum. Pertama, ada upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. Di gugatan, kita bisa mengajukan permohonan agar dapat diletakkan sita jaminan atau konservator beslah sebagai jaminan kalau gugatan kita diterima atau menang. Nah, gugatan tersebut dengan adanya sita jaminan, maka gugatan kita tersebut tidak hanya menang di atas kertas, tetapi bisa juga dilakukan eksekusi. Lalu, upaya hukum kedua ada kepailitan, baik itu melalui dengan mengajukan permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit. Kalau pailit, nantinya semua aset dari debitur itu akan dijual dan dilelang, dan hasilnya akan dibagi kepada semua kreditor sebagai pelunasan atau pembayaran utang dari si debitur kepada para kreditor, baik itu kreditor preferen, kreditor separatis maupun kreditor konkuren. Adapun upaya hukum ketiga dengan cara membuat laporan polisi dengan catatan dalam perjanjian utang piutang tersebut atau perjanjian pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan leasing ada dugaan tindak pidana. Di sini laporan polisi tersebut itu dapat menjadi posisi tawar atau bargaining position, sehingga dengan adanya laporan polisi tersebut biasanya debitur atau konsumen itu melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada kreditor atau perusahaan leasing. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.